Saudara-saudara sekalian, pasti Anda bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa hidup dengan tenang di kamarnya sendiri. Sementara di bawah tempat tidurnya ada mayat yang membusuk. Tanpa diketahui siapapun selama 9 hari. Suatu pagi, Ibu Ratna, seorang wanita paruh baya, baru saja membuka pintu kamar tidur putrinya dan langsung terhenti. Bau busuk yang menyengat menusuk hidungnya. Bau menjijikkan yang berbeda dari bau bangkai hewan biasa. Sebuah mayat telah disembunyikan tepat di bawah tempat tidur. Di sebuah apartemen mewah di jantung kota Jakarta. Tidak ada teriakan minta tolong yang terdengar. Tidak ada laporan tentang orang hilang. Tidak ada tanda-tanda perampokan. Semuanya tampak normal sampai bau kematian mulai menyebar. Dan tidak ada yang bisa menyembunyikannya lagi. Sekitar pukul 10.96 kantor polisi Polsek Menteng, Jakarta Pusat, menerima panggilan darurat dari seorang wanita tua. Dia melaporkan bau busuk yang luar biasa yang berasal dari sebuah apartemen di lantai 10 apartemen Tamrin Residence, sebuah bangunan modern yang terletak di jalan utama kota. Segera, tim petugas dikirim ke tempat kejadian, bekerja sama dengan manajemen gedung dan tim keamanan untuk mendekati apartemen yang mencurigakan itu. Pintu tidak terkunci, dan di dalam apartemen hanya ada seorang anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun yang duduk diam menonton kartun di televisi. Pemilik apartemen tidak ada di rumah. Tim petugas mulai memeriksa setiap area dengan hati-hati, mengikuti prosedur operasional standar. Ketika memasuki kamar tidur utama, bau busuk semakin kuat dan menyengat, seolah-olah berasal dari bawah tempat tidur besar. Seorang petugas forensik menggunakan senter khusus untuk menyorot ke dalam ruang gelap di bawah tempat tidur. Sinar lampu menyapu dan berhenti pada benda besar yang dibungkus dengan aneh. Polisi memutuskan untuk menarik benda itu keluar untuk diperiksa. Setelah benda itu ditarik keluar ke tempat terang, pemandangan mengerikan terhampar di depan mata para petugas. Di dalamnya terdapat mayat seorang pria yang membusuk parah, dibungkus dengan sangat rapat dengan setidaknya 10 lapis kantong plastik tebal. Korban masih mengenakan kemeja bergaris dan celana pendek. Mayat itu berbaring miring, wajahnya bengkak dan menghitam. Di lehernya terdapat beberapa luka dalam yang mengerikan. Sebuah pisau buah dengan panjang sekitar 20 cm masih tertancap di dada, tepat di jantungnya. Di kasur di atas, para penyidik menemukan noda darah yang telah meresap dari lantai di bawahnya. Tetapi kasur itu telah dibalik dengan cerdik untuk menyembunyikan jejaknya. Tempat kejadian segera disterilkan. Tim forensik dan penyidik berpengalaman dari Polres Jakarta Pusat segera tiba untuk melakukan olah tempat kejadian perkara secara komprehensif dan rinci. Tidak ada tanda-tanda perampokan. Pintu utama dan pintu balkon masih utuh tanpa bekas congklan. Jenazah korban tidak ada tanda-tanda diikat. Juga tidak ada tanda-tanda dipindahkan setelah kematian. Pihak berwenang memperkirakan waktu kematian korban sekitar 7 hingga 10 hari sebelumnya. Melalui verifikasi awal, pemilik apartemen adalah Riana Sari, lahir tahun 1992, yang saat ini bekerja sebagai penjual online dan memiliki seorang anak kecil. Korban diidentifikasi sebagai Bagus Pamungkas, lahir tahun 1998. Suami Riana Sari, seorang teknisi. Bagus Pamungkas telah kehilangan kontak sepenuhnya dengan perusahaan dan kerabatnya sejak tanggal 11 Oktober. Segera setelah penemuan mayat di bawah tempat tidur, seluruh tempat kejadian disegel. Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Pusat bekerja sama dengan Laboratorium Forensik Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah pemeriksaan rinci sesuai dengan prosedur hukum. Apartemen tersebut memiliki luas sekitar 80 mm², terdiri dari ruang tamu, 2 kamar tidur, dapur, dan balkon. Area di mana pelaku diduga melakukan pembunuhan dan menyembunyikan mayat diidentifikasi sebagai kamar tidur utama yang terletak di sisi kiri apartemen. Pintu kamar terkunci dari dalam tanpa tanda-tanda kerusakan. Bagian bawah tempat tidur, tempat mayat ditemukan, dilapisi dengan lantai kayu laminasi. Pukul 10.15 pagi pada tanggal 20 Oktober 2023. Tim olah TKP dari Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Pusat bersama dengan Laboratorium Forensik Polda Metro Jaya
memutuskan untuk memperluas area penyelidikan tepat di bawah tempat tidur di kamar tidur utama apartemen 105. Polisi harus membongkar seluruh bagian lantai kayu di area ini. Di bawah mayat yang dililit dengan selotip dan beberapa lapis kantong plastik, di dalam bungkusan tersebut berserakan banyak kapur barus, arang aktif, dan sedikit kamper yang belum mencair. Ini adalah tanda-tanda yang sangat jelas bahwa pelaku memiliki niat dan persiapan untuk mencegah bau mayat naik untuk memperpanjang waktu menyembunyikan kejahatan. Korban berbaring miring ke kanan, tubuh meringkuk, di dadanya terdapat banyak luka tusuk dalam, beberapa di antaranya menembus jantung. Di lehernya terdapat 3 luka sayatan panjang dari bawah ke atas, menunjukkan bahwa korban kemungkinan besar diserang dari atas saat berbaring telentang. Di sekitar area penemuan mayat terdapat banyak noda darah yang sudah mengering. Perlu dicatat bahwa di tangan kiri korban masih menggenggam erat sepotong kain robek. Di pergelangan tangannya terdapat goresan panjang, mungkin disebabkan oleh benda tajam atau kuku selama perlawanan. Seluruh tubuh terbungkus dalam 10 kantong plastik besar. Lapisan terluar adalah kantong sampah hitam berukuran besar dengan bau bahan kimia pembersih yang menyengat, diduga klorin atau sejenis pemutih dengan konsentrasi tinggi. Di dalam lapisan bungkusan, para penyidik juga menemukan sarung tangan karet biasa untuk membersihkan. Salah satu jarinya robek dan ada darah kering di sana. Di dinding kamar tidur dekat meja samping tempat tidur, penyidik menemukan noda darah kecil yang telah dibersihkan, tetapi masih meninggalkan bekas samar di bawah sinar lampu forensik khusus. Spray, bantal, dan guling di kamar menunjukkan tanda-tanda telah digunakan terus-menerus selama beberapa hari tanpa dicuci atau diganti. Bagus Pamungkas, lahir tahun 1928, berasal dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, adalah seorang teknisi pendingin dan merupakan tulang punggung keluarga. Dia saat ini tinggal bersama istrinya, Riana Sari, lahir tahun 1992, berasal dari Kabupaten Wonogiri, dan 2 anak kecil mereka di apartemen Tamrin Residence. Catatan di tempat kerjanya menunjukkan bahwa Bagus Pamungkas adalah seorang teknisi di PT Anugrah Teknik, perusahaan yang bergerak di bidang pemasangan dan perawatan sistem AC dan pemanas air. Manajer langsungnya menilai dia sebagai orang yang bekerja sangat tepat waktu, teliti, dan hati-hati, serta tidak pernah melanggar peraturan perusahaan. Rekan kerja berkomentar bahwa dia adalah orang yang pendiam, hidup agak tertutup, tidak memiliki konflik atau perselisihan dengan siapapun di perusahaan. Namun, sejak tanggal 11 Oktober, Bagus Pamungkas tiba-tiba berhenti bekerja tanpa alasan atau izin. Bagian personalia perusahaan telah meneleponnya berkali-kali, tetapi tidak dapat menghubunginya. Mereka hanya berpikir bahwa dia memiliki urusan keluarga yang mendesak, jadi mereka tidak melaporkannya ke polisi. Tetangga di lantai 10 menggambarkan Bagus Pamungkas sebagai pria yang cukup tegas, jarang bergaul dan jarang berbicara dengan orang-orang di sekitarnya. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka sering mendengar pertengkaran keras yang berasal dari apartemen 105, terutama pada malam akhir pekan. Suatu kali, mereka bahkan mendengar suara perabotan yang dirusak. Suara wanita menangis terisak-isak bercampur dengan suara anak-anak berteriak ketakutan. Beberapa tetangga berpendapat bahwa Bagus Pamungkas memiliki sifat otoriter, sering mengendalikan istrinya dengan ketat, mulai dari masalah uang, pengeluaran, hingga waktu bepergian. Ketika menggali informasi awal dari pihak keluarga istri, khususnya Ibu Aminah, ibu kandung Riana Sari, dia mengatakan bahwa putrinya telah beberapa kali menelepon ke rumah sambil menangis dan mengeluh bahwa dia dimarahi dan dicerca oleh suaminya. Bahkan dipaksa untuk berhenti berjualan online. Suatu kali, dia dipukuli oleh suaminya ketika meminta izin untuk pulang kampung mengunjungi ibunya. Meskipun demikian, Riana Sari tidak pernah melaporkan tindakan kekerasan suaminya kepada pemerintah daerah atau tokoh masyarakat. Sebuah detail yang sangat menarik perhatian. Raditya, putra sulung berusia 9 tahun dari pasangan tersebut, dalam pertemuan dengan petugas penyelidik, dengan polos mengatakan, "Ayah sering memarahi ibu. Banyak hari ibu harus duduk menangis sendirian di dapur. Ayah menyuruhku
untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Pernyataan sederhana dari seorang anak kecil itu membuka gambaran tentang lingkungan keluarga yang penuh tekanan, ketegangan, dan tekanan psikologis yang telah berlangsung lama. Menurut verifikasi dari teman-teman SMA Bagus Pamungkas, dia pernah menjalin hubungan di luar nikah dengan seorang wanita bernama Sinta, yang saat ini tinggal di kecamatan lain di kota Jakarta. Tim investigasi berfokus pada menggali perangkat elektronik yang disita di tempat kejadian, di telepon seluler pribadi Bagus Pamungkas, yang ditemukan di laci meja kerja. Tim forensik menemukan sejumlah pesan yang telah dihapus dalam aplikasi obrolan tersembunyi. Pesan-pesan ini telah dipulihkan. Isinya menunjukkan bahwa korban telah menjalin hubungan romantis di luar nikah dengan seorang wanita bernama Sinta Dewi, lahir tahun 1964, berdomisili di Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Data pesan itu berlangsung dari Desember 2022. Termasuk banyak percakapan intim, gambar pribadi, dan terutama kencan terakhir pada tanggal 10 Oktober. Yaitu hanya 1 hari sebelum perkiraan waktu kematian. Khususnya dalam catatan draft yang belum dikirim, korban telah mengetik baris, kalau Riana tahu, bisa gawat. Kalau dia marah, semuanya bisa hilang, meskipun tidak menyebutkan nama. Isinya menunjukkan bahwa korban sangat khawatir tentang reaksi istrinya jika hal ini terungkap. Pada tanggal 21 Oktober, Sinta Dewi dipanggil untuk dimintai keterangan di markas Polres Jakarta Pusat. Dalam interogasi, Sinta Dewi mengakui memiliki hubungan romantis dengan Bagus Pamungkas, tetapi dengan tegas membantah keterlibatan apapun dalam kematiannya. Dia menjelaskan, "Saya tidak tahu dia sudah meninggal. Saya hanya berpikir dia telah memblokir nomor saya karena kami sempat bertengkar. Terakhir kali saya bertemu dengannya adalah sore hari tanggal 10. Saya sama sekali tidak tahu apa yang terjadi setelah itu." Pernyataan ini telah diverifikasi silang dengan data kamera keamanan di sebuah kedai kopi di Jalan Tamrin dan sepenuhnya konsisten dalam hal waktu. Polisi juga mengumpulkan keterangan dari Ibu Aminah, ibu kandung Riana Sari. Dia mengkonfirmasi bahwa putrinya telah menelepon sambil menangis pada malam hari, tanggal 11 Oktober, mengatakan bahwa dia dipukuli oleh suaminya yang menggeledah teleponnya dan kemudian memaki-maki dan mengancam akan mengusir dia dan anak-anaknya dari rumah. Ibu Aminah berkata, "Saya menyuruhnya untuk pulang saja ke rumah ibu untuk sementara waktu, tetapi dia diam saja dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Beberapa hari kemudian, saya menelepon, tetapi teleponnya mati." Dengan menggabungkan keterangan, data dari perangkat elektronik, perkiraan waktu kematian, dan hilangnya korban sejak malam tanggal 11. Tim penyidik pada awalnya mengesampingkan kemungkinan perampokan dari luar. Fokus kecurigaan sekarang beralih sepenuhnya ke dua orang yang memiliki hubungan emosional langsung dengan korban, istri dan selingkuhan. Pada sore hari tanggal 22 Oktober 2023, tim penyidik mengeluarkan surat panggilan darurat kepada Sinta Dewi untuk kedua kalinya. Di ruang interogasi, Sinta tetap bersikap kooperatif. Pernyataannya terstruktur secara logis, tanpa tanda-tanda penghindaran. Dia menegaskan kembali hubungan romantisnya dengan Bagus Pamungkas yang berlangsung dari akhir tahun 2022 hingga awal Oktober 2023. Selama waktu itu, Bagus Pamungkas sering mengatakan kepadanya bahwa dia dan istrinya telah berpisah dan sedang dalam proses perceraian. "Saya bertemu dengannya terakhir kali di kedai kopi pada sore hari tanggal 10, kata Sinta. Dia tampak sangat tegang, berbicara tentang ketahuan oleh istrinya karena pesan-pesan. "Sejak hari itu, dia tidak menghubungi saya lagi. Saya kira dia ingin memutuskan hubungan dengan saya." Namun, ketika tim forensik memeriksa telepon seluler pribadi Sinta, mereka menemukan detail yang sangat penting. Pada pukul 21.17 tanggal 11 Oktober, Sinta mengirim pesan kepada Bagus Pamungkas dengan isi, "Kalau kamu tidak pergi dari sana, aku akan datang menemui dia." Pesan ini tidak pernah menerima balasan. Setelah waktu itu, telepon Bagus Pamungkas sama sekali tidak ada aktivitas lagi. Berdasarkan kerangka waktu ini, tim penyidik menduga bahwa konflik emosional telah mencapai puncaknya, bahwa selingkuhan telah pergi mencari istri, yang menyebabkan konfrontasi dan akhirnya pembunuhan. Namun,
Data dari sistem kontrol lift dan kamera lorong. Apartemen Tamrin Residence mengkonfirmasi bahwa dari pukul 18.10 tanggal 11 hingga akhir tanggal 12 Oktober, tidak ada gambar yang merekam kehadiran Sinta Dewi di apartemen. Pada saat yang sama, hasil pemeriksaan sidik jari yang dikumpulkan pada gagang pisau pembunuh juga tidak cocok dengan sidik jari Sinta. Hasil pengujian sampel rambut dan sel epitel yang dikumpulkan pada lapisan kantong plastik juga menunjukkan bahwa itu bukan DNA Sinta. Ini untuk sementara waktu mengesampingkan kemungkinannya berada di tempat kejadian pada saat pembunuhan terjadi. Namun, detail tentang pesan ancaman yang dikirim tepat pada saat korban dibunuh membuat tim penyidik tidak dapat sepenuhnya mengesampingkan kecurigaan. Sinta ditahan selama 24 jam tambahan untuk melanjutkan verifikasi pernyataan dan menggali lebih dalam tentang hubungannya dengan korban dan istrinya. Pada tanggal 23 Oktober 2023, tim olah TKP melakukan peninjauan kedua dari seluruh apartemen 105 dengan tujuan merekonstruksi tindakan kriminal. Fokus ditempatkan pada area bawah tempat tidur, tempat Bagus Pamungkas disembunyikan. Berdasarkan struktur konstruksi apartemen, membungkus tubuh, menyembunyikan, membersihkan tempat kejadian, dan kemudian menyatukan kembali lantai kayu adalah serangkaian operasi yang tidak sederhana. Membutuhkan waktu minimal 2 hingga 4 jam. Tidak ada tanda-tanda perjuangan di tempat kejadian. Tidak ada noda darah yang menyebar di luar. Tidak ada suara aneh yang direkam melalui kamera lorong. Ini menunjukkan bahwa pembunuhan itu sangat mungkin terjadi ketika korban sedang tidur atau tidak dapat membela diri. Hasil analisis noda darah menunjukkan bahwa sampel darah ini sepenuhnya cocok dengan DNA Bagus Pamungkas. Khususnya di dalam lapisan bungkusan tubuh, para penyidik menemukan 2 potong sarung tangan karet yang robek. Salah satunya dengan darah yang telah diencerkan. Dan sehelai rambut panjang berwarna coklat tua yang sepenuhnya cocok dengan DNA Riana Sari, istri korban. Jejak kapur barus, kamper, dan arang aktif didistribusikan secara merata di dalam lapisan bungkusan tubuh, menunjukkan bahwa subjek telah melakukan persiapan yang sangat hati-hati untuk mencegah bau mayat dan mengurangi kemungkinan terdeteksi. Tim forensik juga menganalisis tablet pribadi Riana Sari dan menemukan riwayat penjelajahan internet yang telah dihapus seminggu yang lalu. Data setelah dipulihkan menunjukkan serangkaian kata kunci pencarian yang mencurigakan. Apakah aman menyimpan mayat di bawah tempat tidur? Bagaimana cara menghilangkan bau mayat di ruangan tertutup? Apakah menusuk jantung dengan pisau buah bisa membunuh? Frasa-frasa ini dicari pada larut malam tanggal 11 dan dini hari tanggal 12 Oktober. Sepenuhnya konsisten dengan kerangka waktu yang diduga sebagai waktu kematian korban. Pada saat yang sama, kamera pengintai di lantai 10 gedung menunjukkan bahwa dari tanggal 12 hingga 20 Oktober, hanya Riana Sari yang keluar masuk apartemen. Kamera juga merekam gambar dia membawa pulang kantong sampah besar, sarung tangan, dan kapur yang dibeli di toko bahan bangunan sekitar 1 km dari rumah. Riwayat transaksi pembayaran yang dikumpulkan melalui akun dompet elektronik miliknya juga konsisten dalam hal waktu. Selain itu, data dari perangkat pengukur kebisingan ruangan, sebuah aplikasi yang diinstal Riana Sari di telepon lamanya untuk memantau anak-anak kecilnya, merekam puncak suara abnormal yang sangat besar pada pukul 00.42 dini hari tanggal 12 Oktober. Segera diikuti oleh rantai keheningan yang berlangsung selama berjam-jam berikutnya. Pada tanggal 24 Oktober 2023, Riana Sari lahir tahun 1992. Istri korban Bagus Pamungkas dipanggil untuk kedua kalinya untuk memberikan keterangan tambahan. Dalam pertemuan tersebut, Riana terus menegaskan bahwa dia tidak tahu bahwa suaminya telah meninggal dan percaya bahwa Bagus telah meninggalkan rumah setelah pertengkaran sengit pada malam tanggal 11. Saya pikir dia menghilang karena saya mengetahui bahwa dia berselingkuh dengan orang lain, katanya dengan berlinang air mata. Beberapa hari kemudian, saya masih berpikir bahwa dia menghindari saya. Saya tidak menyangka hal mengerikan seperti itu akan terjadi. Namun, pernyataan ini dengan cepat menjadi tidak berharga ketika dihadapkan dengan jejak fisik dan data objektif yang tak terbantahkan.
Tim forensik menganalisis spray yang disita di tempat kejadian. Bagian atas spray tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal, tetapi ketika bagian bawahnya dibalik, noda darah kering selebar sekitar 22 cm terungkap. Sampel darah ini cocok dengan DNA korban. Di bawah sinar lampu forensik khusus, para penyidik dengan jelas mendeteksi jejak penghapusan samar yang tidak lengkap. Khususnya, di tepi spray terdapat sayatan kecil sekitar 2 cm yang diduga disebabkan oleh kontak dengan mata pisau pembunuh saat pelaku memproses tempat kejadian. Ketika dihadapkan dengan bukti yang kuat ini, Riana Sari diam dan menundukkan kepalanya. Setelah hampir 10 menit, dia hanya mengatakan satu kalimat, "Saya tidak tahu apa-apa tentang noda darah itu." Sikap tidak kooperatif ini memaksa tim penyidik untuk mengalihkan fokus dari klarifikasi informasi ke verifikasi tindakan menyembunyikan kejahatan. Pada saat yang sama, tim penyidik lain bekerja dengan Raditya, 9 tahun, putra sulung dari pasangan tersebut. Anak laki-laki itu bersaksi bahwa malam itu aku mendengar ibuku menangis sangat keras. Keesokan paginya, ibu mengatakan kepadaku bahwa ayah pergi bekerja jauh. Ibu juga menyuruhku untuk tidak menceritakan apapun jika ditanya. Ketika diperlihatkan foto spray dengan darah, anak laki-laki itu membenarkan bahwa itu adalah spray yang digunakan ibunya setelah hari ketika ayahnya tidak lagi berada di rumah. Tim ahli menilai bahwa pernyataan Riana Sari menunjukkan kepalsuan yang sistematis. Terdapat kontradiksi yang jelas antara kata-kata dan bukti fisik. Noda darah di spray, sayatan di sarung bantal. Semuanya menunjukkan bahwa pelaku tidak bertindak dalam keadaan gangguan mental sesaat, tetapi telah melakukan tindakan penataan, pembersihan, dan pengaturan ulang tempat kejadian secara terencana. Pada tanggal 25 Oktober 2023, setelah hampir 48 jam terus-menerus dihadapkan dengan bukti dan laporan forensik, Riana Sari akhirnya mengakui telah membunuh suaminya. Pernyataannya direkam dan dibuatkan berita acara rinci di ruang interogasi nomor 1 Polres Jakarta Pusat dengan disaksikan oleh perwakilan Kejaksaan Negeri. Menurut keterangan Riana, pada malam tanggal 11 Oktober, setelah menidurkan kedua anaknya, dia diam-diam membuka telepon suaminya dan membaca seluruh isi pesan antara Bagus Pamungkas dan seorang wanita bernama Sinta Dewi, termasuk gambar sensitif dan pesan yang mengatur pertemuan pada sore hari itu. Ketika ditanya oleh Riana, Bagus Pamungkas tidak menunjukkan penyesalan, tetapi malah bersikap menantang. Riana menceritakan sambil terisak-isak, "Dia menamparku dan menendang dadaku. Dia juga menyeret anakku dan memarahinya di depan anak itu. Dia mengatakan bahwa aku tidak punya hak untuk menanyainya. Dia bahkan mengatakan bahwa jika aku terus menggali hal ini, dia akan mengusir aku dan anak-anakku dari rumah." Setelah sekitar 30 menit pertengkaran sengit, Bagus Pamungkas pergi ke kamar tidur, berbaring di tempat tidur, dan memalingkan wajah ke dinding. Saat itu, Riana pergi ke dapur, mengambil pisau buah yang sering digunakan keluarga, lalu kembali ke kamar tidur. "Aku berdiri di samping tempat tidur selama sekitar 1 menit," kata Riana. "Awalnya, aku hanya ingin mengancamnya. Tetapi ketika aku melihat dia berbalik, matanya masih penuh penghinaan. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Dia menikam tusukan pertama di dada kiri. Ketika Bagus Pamungkas bangkit sebagai refleks, Riana terus menikam beberapa kali lagi di leher dan kemudian beberapa kali di dada sampai korban benar-benar jatuh." Setelah melakukan pembunuhan, Riana mengunci pintu dari dalam, membersihkan noda darah di dinding, menyeka kasur dengan kain, lalu membiarkan mayat tergeletak di sana sampai dini hari, sekitar pukul 04.00 pagi. Ketika kedua anaknya sudah tidur nyenyak, dia mulai melakukan penyembunyian. Dia membungkus mayat dengan 10 lapis kantong plastik besar dan kantong sampah, menaburkan kapur dan kamper di dalamnya untuk menghilangkan bau. Seluruh tindakan ini dilakukan sendirian. Riana juga mengakui telah membalik kasur, mengganti sarung bantal, dan menggunakan teleponnya untuk mencari cara menghilangkan bau mayat. "Aku tidak berpikir itu akan bisa disembunyikan selamanya. Aku hanya ingin punya beberapa hari untuk memikirkan apa yang harus kulakukan. Tetapi kemudian semuanya terus berlanjut seperti itu. Tapi memang benar bahwa 10 lapis plastik tidak efektif.
tidak bisa disembunyikan lama. Berdasarkan pengakuan yang sepenuhnya konsisten dengan jejak di tempat kejadian, tim penyidik pada awalnya menetapkan bahwa Riana Sari adalah satu-satunya orang yang melakukan pembunuhan berencana. Tidak ada kaki tangan dan tidak ada unsur pembelaan diri yang sah. Pada tanggal 27 Oktober 2023, ketika kasus itu tampaknya telah ditutup dengan pengakuan Riana Sari, tim ahli tiba-tiba menerima bukti baru dari putra korban sendiri. Dalam pertemuan lanjutan dengan penyidik, Raditya dengan tenang menyerahkan telepon seluler lama dan berkata, "Saya merekam saat ibu menangis dan menyembunyikannya karena ibu menyuruh saya untuk tidak mengatakan apa-apa. Tetapi sekarang saya sangat takut." Telepon berisi video berdurasi hampir 11 menit yang direkam pada malam tanggal 11 Oktober. Gambar dalam video itu agak buram dan ditempatkan di sudut kamar tidur, tetapi suaranya sangat jelas. Bagian awal adalah pertengkaran sengit, suara perabotan yang dirusak, lalu tiba-tiba sunyi. Kemudian, gambar Riana duduk berjongkok di lantai, di samping mayat suaminya, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, menangis dan berbicara sambil terisak-isak. "Maafkan aku tidak tahan lagi, aku tidak punya jalan untuk kembali lagi." Namun, hal yang membuat seluruh tim terkejut adalah kalimat dari sang suami tepat sebelum diserang, yang terekam dengan sangat jelas dalam video. "Berani kamu membantah, Radit? Ambilkan pisau untuk ayah." Memang benar, digagang pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Para ahli juga menemukan sidik jari Raditya. Tim ahli mengevaluasi kembali seluruh kasus. Tindakan pembunuhan masih dilakukan sendiri oleh Riana Sari. Namun, perkembangan psikologis yang mengarah pada tindakan kriminal tidak lagi sekadar konflik perkawinan biasa, tetapi merupakan hasil dari serangkaian luka psikologis yang terakumulasi dari waktu ke waktu menjadi korban kekerasan, diancam, dan puncaknya adalah fakta bahwa putranya sendiri ditarik ke dalam konflik. Fakta bahwa korban meminta putranya untuk menyerahkan pisau kepadanya, jika itu benar seperti yang direkam, adalah faktor yang menyebabkan tekanan psikologis yang ekstrim, menyebabkan psikologi sang ibu benar-benar kehilangan kendali, yang mengarah pada tindakan yang melampaui batas. Pengakuan Riana Sari diperbarui, dan berita acaranya ditambahkan detail tentang unsur pelecehan mental yang berkepanjangan dan risiko bagi anak-anak dalam keluarga. Pada tanggal 29 Oktober, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat setuju untuk mengubah dakwaan dari pembunuhan berencana menjadi pembunuhan dalam keadaan sangat tertekan. Pada tanggal 28 Desember 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuka sidang pertama kasus Riana Sari atas dakwaan pembunuhan dalam keadaan sangat tertekan. Dalam persidangan, terdakwa Riana Sari tidak membantah tuntutan jaksa. Dia hanya mengatakan sambil menangis bahwa terdakwa tidak berharap untuk diampuni dan hanya berharap agar anak-anaknya masih dapat melihat ibunya di kemudian hari. Pernyataan terakhir itu menegaskan bahwa tindakan pembunuhan itu nyata, tetapi rangkaian penyebab mendalam yang mengarah pada tragedi keluarga ini telah diklarifikasi oleh tim penyidik. Kekerasan mental berkepanjangan, ancaman keuangan, dikendalikan secara fisik, dan harus menyaksikan anak-anak mereka dipaksa menjadi alat dalam konflik orang tua. Pengadilan menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara kepada Riana Sari tanpa menerapkan hukuman mati, mengingat faktor-faktor yang meringankan dan pengakuan yang sesuai dengan bukti otoritas. Pada saat yang sama, diputuskan untuk memberikan dukungan perawatan psikologis khusus kepada Raditya, berkoordinasi dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengatur wali pengganti dari pihak keluarga ibu. Melalui kasus yang menyakitkan ini, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengeluarkan peringatan bahwa semua tindakan kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun mental, merupakan risiko langsung yang mengarah pada kejahatan yang sangat serius. Tidak ada keluarga yang dapat dianggap aman jika keheningan menjadi standar untuk hidup bersama. Setiap tanda penyimpangan harus diintervensi sejak dini oleh hukum melalui konseling psikologis atau melalui perhatian dari masyarakat sekitar. Kasus di atas merupakan panggilan yang menyakitkan dan mengganggu tentang kekerasan dalam rumah tangga, sebuah borok yang ada secara diam-diam di banyak rumah.
Jika Anda masih berada di sisi keluarga Anda, belajarlah untuk mencintai dan menghargai lebih banyak. Jika Anda menderita kekerasan, beranilah untuk berbicara sebelum semuanya terlambat. Cintai satu sama lain selagi bisa, karena hidup ini sangat tidak pasti. Hanya ketika kita masih bernapas, kita tahu kita masih hidup. Tidak seorang pun dapat mengetahui hari esok.